sampai sikol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimil khabir, alladhi tajalla 'anil shabihi wan nazir wa ta'ala 'anil syariki wal wazir. Laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-basyirun nadhir. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam pertemuan yang sangat mulia di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, yaitu masjid. Dan ini adalah pertemuan yang kedua dengan saya. Dahulu berapa bulan yang lalu kalau tidak salah, mungkin masih corona ya, atau sebelum corona ya, rasanya masih corona dulu ya. Alhamdulillah kita kembali bertemu, dan pertemuan dalam majelis ilmu. Pertemuan dalam majelis ilmu di masjid adalah sebuah kemuliaan yang dengannya semua yang hadir dalam majelis ilmu itu disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini keutamaan menghadiri majelis ilmu. Bukan hanya itu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Masjid juga disebut Baitullah ya. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya di antara mereka. Salah satu cara mempelajari dengan bermajlis ilmu, membahas ayat kitabullah. Kecuali pasti turun ya kepada mereka ketenangan. Allah turunkan ketenangan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Berbagai kegundahan itu bisa lenyap dengan menuntut ilmu di dalam majelis di masjid. Bisa jadi problem yang ada di kepala kita itu terungkap dalam majelis ilmu, sehingga dengan itu kita tahu jalan keluarnya, tahu di mana letak salahnya, sehingga kita menjadi tenang. Dan termasuk di dalam majelis ilmu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman itu menjadi tenang hatinya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang. Ini yang pertama, turun ketenangan ke dalam jiwa kita. Kita tinggalkan dunia sejenak.
ringan beban kita. Wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Allah beri rahmat orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat mengelilingi mereka. Memang kita tak melihat, tapi ini khabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pasti benar karena beliau dibimbing wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang beliau ucapkan kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Malaikat mengelilingi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu di masjid, dan mereka mendoakan orang-orang beriman, memohonkan ampunan untuk mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Kira-kira Bapak Ibu, tidakkah kita bahagia dan bangga, senang Allah menyebut nama kita di hadapan malaikat karena kita menghadiri majelis ilmu? Terkenal di langit walaupun tidak terkenal di dunia. Terkenal di langit yang menyebut bukan malaikat tapi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut orang yang hadir dalam majelis tersebut di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Dan kemudian ditutup dengan waman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalnya lambat, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Artinya barang siapa yang amalnya sedikit, ya, tidak bisa ditolong oleh nasabnya, tidak bisa ditolong oleh hartanya, tidak bisa ditolong oleh jabatannya. Karena nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dihisab itu, yang bermanfaat adalah iman dan amal. Maka barang siapa yang amalnya sedikit, lambat beramal soleh, tidak akan mampu ditolong oleh nasabnya. Bahkan Bapak Ibu, kita di dunia yang berkasih sayang, insyaallah, jazakallah khair. Banyak ianya mah. Surah lama wak mece banyak Pak. Ya. Ayah ibu, ya, anak, saudara, istri, suami, istri tidak bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, dalam surah Abasa. Hari di mana pada hari itu seseorang kabur dari saudaranya. Lari. Kenapa? Ingin menyelamatkan diri sendiri, tidak bisa menolong saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu dan ayahnya. Bapak Ibu, kalau di dunia ini orang tua kita ditimpa sesuatu yang menyakitkan, kita bersegera menolongnya. Tapi di akhirat kelak tak bisa. Wa ummihi wa abi, dia lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istrinya serta anak-anaknya. Tidak ada yang bisa menolong. Yang selamat hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mati di atas keimanan. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan anak keturunannya juga beriman dan beramal saleh, Allah akan pertemukan mereka di surga. Maka barang siapa yang tidak memiliki iman dan amal saleh, sungguh dalam kemalangan yang tiada tara. Tidak ada yang bisa menolongnya. Maka hendaknya kita berusaha, dan semoga majelis ilmu yang diadakan ini adalah salah satu jalan kita, langkah awal untuk menjadikan kita orang-orang yang beriman dan beramal saleh, termasuk anak keturunan kita, agar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur, ya. Dan orang-orang beriman
dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan. Kami pertemukan mereka, kami susulkan mereka dengan keturunan mereka, dipertemukan di akhirat, di surga Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalaulah lama ndak basuo ju anak, gak 5 tahun anak ndak pulang, sekali pulang barsonya. Oi, ya. Luar biasa. Ya. Tapi di dunia pertemuan ini tidak ada yang lama. Lah sebulan di rumah mulai bosan. Ya. Banyak perangainya nampak. Apa pisah juga ndaknya. Supaya nanti rindu lo balik. Tapi di akhirat nanti Bapak Ibu, pertemuan itu tidak ada lagi kebencian. Pertemuan yang menyenangkan setiap saat. Dikumpulkan dengan anak keturunan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita tema kita malam ini adalah penghancur ekonomi umat. Sebenarnya tema ini kandungannya jauh lebih dahsyat daripada itu. Dia bukan hanya menghancurkan ekonomi umat, tapi juga menghancurkan akidah umat. Kalau hancur akidahnya, maka hancur pula lah imannya, hancur pula akhiratnya. Nauzubillah. Maka menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Orang yang selamat dari kerugian itu cirinya 4. Dalam surat Al-Asr yang kita semua tahu, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Dalam surat yang singkat ini dan kandungan makna yang sangat luas, ya, sangat dalam, Allah bersumpah dengan masa. Dan masa yang Allah pilih adalah waktu asar. Sebagian menafsirkan adalah al-asr di sini waktu asar, karena asar itu artinya asar. Adalah waktu yang paling pendek menjelang berakhirnya siang. Dan manusia lalai, sehingga mereka disebut seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang memiliki 4 sifat. Ya. Beriman, dan tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan berilmu, dan tidak mungkin bisa berilmu kecuali belajar majelis ilmu. Wa amilus salihat, yang kedua, beramal saleh, karena konsekuensi iman harus beramal saleh. Dan bagaimana mungkin bisa beriman beramal saleh kalau tidak belajar, tidak berilmu, tidak tahu mana yang saleh, mana yang tidak saleh. Saleh menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, dan saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati dengan kebenaran. Saling artinya apa? Kadang kita yang menasihati, kadang kita yang dinasihati. Saling, dua pihak. Jadi harus dalam umat ini ada saling menasihati. Wa tawasaw bis sabr. Semuanya ini berat. Beriman, menuntut ilmu, belajar, ya, mempertahankan iman kita, itu berat. Beramal soleh juga berat. Apalagi di zaman kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Di saat masjid kita diisi hanya oleh orang-orang tua dan sedikit anak muda. Kalau ada 1-2 anak muda itu sudah luar biasa. Di saat fitnah demikian besarnya, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah teknologi dunia dan segala macamnya, ya. Beramal saleh berat. Bapak ibu datang ke masjid ini saja itu sudah luar biasa. Di saat sebagian manusia asik dengan kesenangan dunia. Ibu-ibu yang datang tinggal sinetron di rumah nih, ya, dan kawannya asik nonton sinetron, udah luar biasa. Ya, butuh kesabaran untuk melakukan ketaatan.
saling memberikan nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu juga butuh kesabaran. Karena yang benar kadang sulit diterima. Dicegah yang mungkar, malah dia lebih berani daripada kita. Maka butuh untuk saling mengingatkan. Kadang-kadang kita tidak sabar, ada orang mengingat, bersabarlah. Ini 4 ciri orang selamat. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati sesama kita, maka tema ini kita pilih, yaitu penghancur ekonomi umat. Mungkin kita bertanya, apa itu? Dan dia bukan hanya penghancur ekonomi. Saya katakan penghancur yang lebih besar itu penghancur akidah. Terutama yang disasar adalah negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan secara khusus saya katakan, dari apa yang saya amati sejak saya pulang 2004 sampai sekarang, termasuk di kampung saya dan di berbagai negeri yang lainnya, itu adalah untuk melemahkan akidah umat. Apakah itu? Riba. Riba. Ya. Dan riba ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam ayat 275 surah Al-Baqarah sampai 280, ya, itu berkaitan dengan riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba nanti, ya, pada hari berbangkit, ketika manusia dibangkitkan, dan sebagian mengatakan itu juga kiasan terhadap kehidupan mereka di dunia. Tidaklah mereka berdiri, ya, kecuali seperti orang yang terkena gangguan setan, linglung, ya, seperti orang yang terkena gangguan setan. Ini sinyalnya sudah dimatikan. Sudah, sinyal HP-nya sudah dimatikan. Baik. Jika biasanya kalau rekaman sinyalnya HP-nya masih hidup tuh kurang bagus ini. Nanti ada telepon masuk, SMS masuk, ya. Tidaklah mereka berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang terkena gangguan setan, linglung. Itu pada hari berbangkit nanti. Dan kalau dikatakan kiasan terhadap kehidupan mereka di dunia, perhatikan orang yang terjerat riba. Itu enggak lurus pikirannya sudah. Hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Salah satu contoh yang paling nyata, Bapak Ibu, maaf, ini terjadi hampir di seluruh negeri di Sumatera Barat dan bahkan di Indonesia, yaitu rentenir, ya, yang masuk ke kampung-kampung. Saya tidak tahu di sini masuk apa enggak, karena masuk, Pak. Ini negeri yang sudah jauh ke dalam ini, masuk dia. Kalau sana yang bakar, negeri yang kan dia agak dekik ke jalan. Masuk tu. Solo, oh na'udzubillah. Bang ampe 6 kalau istilahnya. Ya. Utang ampe bayi 6. Tu bang ampe 6 tu. Bahkan ujung-ujungnya bapak-bapak, ibu-ibu, iman awaknya tawarnya. Ini kejadian di sebuah negeri di Kabupaten Solo. Saya waktu itu mengisi di negeri itu selama 3 tahun, 2 kali sebulan. Mengisi di forum mubalik. Jadi kampung itu punya forum mubalik. Forum mubalik itu isinya buya-buya kampung itu. Buya-buya di kampung itu dikumpulan oleh seseorang, orang kampung itu dicarikan dana, diagi transport, lalu baraja bersama jambu.
3 tahun lamanya. Di situ mau dapat kabar ada seorang Pak Haji di kampung itu didatangi oleh rentenir kafir, ditawar imannya. Pak Haji, kami bayar utang Pak Haji, tapi tukar KTP Pak Haji. Apa maksudnya Pak Ibu? Tukar agama di KTP itu pindah agama. Di rumah Pak Haji itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, mereka bukan orang kita, agamanya juga bukan agama kita, sudah berani bahkan di rumah kita. Ini sebuah kehinaan terhadap kita. Ya. Dan ini sudah banyak di mana-mana. Bahkan saya pernah mereka ini ya, saya terima di rumah dalam rangka membayarkan hutang sebagian warga kampung saya. Kepada mereka saya turunkan samurai. Ya, harus dibuat takui. Balatan samurai di dinding lekek wa duduk. Tanya baru hutangnya. Kalau baru nyambi ru pokok semua bayian. Karena sudah meresahkan sekali. Ya. Dan bahkan mungkin sebagian saudara kita, ya, saking putus asanya nggak bisa bayar. Gimana mau bisa bayar Pak? Ya, utang 100.000, dapat 80.000, bayar 120.000. Mengalih lapau, kue 10 untung 5 tuihnya. Alik barab kadi bayar. Jo ala bo galeh ko kadi tutui karena dipakai untuk bayar utang. Nah ini suatu musibah bagi kita. Ini membinasakan kita. Bahkan di sebagian negeri mereka sudah mengambil tanah sebagai ganti uang mereka. Dan mereka orang yang non-muslim, kafir. Dari itulah mereka bisa membangun gereja untuk mereka. Nah, ini perlu jadi perhatian pemuka masyarakat, Pak Wali Nagari dan jajarannya, nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Karena kita sekarang mungkin enggak mungkin Ustaz tanah awak ka diambil. Kini you alun leh. Ya. Tapi suatu saat itu akan terjadi kalau kita lalai dan tidak waspada. InsyaAllah kita akan jelaskan juga solusi yang bisa digunakan untuk menghadapi ini sebelum dia membesar. Ya. Inilah riba. Dan riba ini adalah perilaku Yahudi dan juga perilaku bangsa jahiliyah. Pintu hutang piutang itu adalah pintu tolong menolong. Bapak Ibu perlu diperhatikan, hutang itu memang tidak boleh mengambil untung. Hutang itu tidak boleh mengambil untung. Karena dia adalah pintu tolong menolong, bukan pintu perniagaan. Ya. Dan Allah haramkan itu. Makanya hutang itu, uang orang tersebut tidak boleh bertambah, juga tidak boleh berkurang. Artinya, jika ada orang berhutang 1 juta untuk modal dagang, hutang bukan bagi hasil. Ya. Maka apapun keadaan orang ini, dia tetap wajib membayar sebanyak 1 juta. Kalau dia susah, ditunggu nanti waktu mudah. Kewajibannya tidak gugur. Tapi kalau bagi hasil Bapak Ibu, ada yang dilupakan oleh kebanyakan kita. Kalau bagi hasil, maka juga harus siap bagi rugi. Nah, karena ketika kita ingin mendapatkan untung, maka juga harus siap mendapatkan kerugian. Ketika kita tidak dapat untung, kita juga enggak boleh rugi. Inilah keadilan Islam. Inilah keadilan Islam.
Kalau bagi hasil, misalnya si A menjadi pemodal bagi si B 1 juta rupiah, menjual pical. Yang si B menjual pical dengan baik, dengan ini, lalu dapat untung setelah sebulan, modal sudah keluar, kemudian dapat hasil 500.000 per minggu misalnya. Dah sesuai kesepakatan, dibagi sekali sebulan, ternyata sebulan dapat hasil 2 juta. Bagi hasil, berapa sepakatnya? Kesepakatan diserahkan pada kita. Bagi hasil, pokoklah keluar 1 juta, untung 2 juta. Bagi hasil 50-50, dapat 1 juta seorang. Kemudian bulan berikutnya, harago sayu malam buang, harago kacang malam buang, lado hilang, bawang malam buang. Pical ke dijual mahal, tak ada orang beli. Dijual murah, rugi. Akhirnya bulan berikutnya rugi. Dan modal ko berkurang, tinggal 800.000. Untung tak ada. Apakah boleh si A menuntut si B? Bayar 200.000. Tak bisa. Berarti tinggal pitihnya 800.000. Itulah bagi rugi. Si B rugi karajo, rugi waktu, si A rugi pitihnya. Maka pitih modalnya tinggal 800.000. Itu bagi rugi, bagi hasil juga harus siap bagi rugi. Ini yang sering juga tidak dipahami oleh masyarakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, riba ini bukan dosa kecil. Riba ini bukan dosa kecil. Saya ingin Bapak Ibu paham, jangan menganggap enteng berhutang ke rentenir ini. Perhatikan sabda Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni dan Imam At-Tabrani. Kata beliau, dirhamun ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min dirham riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanyah. Rawi riwayat ini adalah rijalus sahih. Riwayat hadis-hadis sahih. Artinya apa? 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini adalah riba, itu lebih berat dosanya, lebih besar dosanya memakan riba 1 dirham. 1 dirham itu kalau sekarang ini sekitar 70 ribuan. Kalau sekarang, ya, 1 dirham. Dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali. Zina itu dosa besar. Zina itu keji, jalan yang buruk, sangat jelek. Ya. Tapi dosa riba jauh lebih berat lagi daripada itu. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam Sahih Al-Jami' juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak 'ala Sahihain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ar-riba 73 baban." Riba itu ada 73 pintu. 73 pintu. Aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Riba yang paling ringan dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri. Jadi jangan menganggap remeh, Bapak Ibu, ambo pinjam 1.000 ke rentenirnya. Asalkan riba yang paling ringan dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu bukan kata saya, Bapak Ibu. Kata Nabi awak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya bahaya riba ini sangat banyak. Bukan hanya menghancurkan ekonomi kita. Dan bukan kita saja yang hancur, Bapak Ibu. Dunia ini berantakan ekonominya akibat riba. Ya, bahkan
Ustaz kita Dr. Erwandi Tirmizi hafizahullah mengatakan, pakar ekonomi barat pun mengatakan hancurnya atau lemahnya ekonomi dunia tahun demi tahun itu akibat riba. Coba sampai bayangkan satu negara di Eropa itu sampai bangkrut. Oh, bayangkan Bapak Ibu, negara bangkrut. Yunani itu bangkrut karena riba. Maka kita tidak boleh menganggap remeh, karena sungguh inilah yang bisa menghancurkan kita. Di antara bahayanya riba ini, ya. Pertama, riba itu menyebabkan permusuhan di antara kita. Dan sudah banyak kasusnya. Ya. Riba itu menimbulkan permusuhan di antara manusia. Kemudian riba itu, ya, permusuhannya sangat banyak sekali. Karena tidak, orang yang berhutang dan yang memberi hutang, kalau sudah tidak bisa membayar, kabur. Bahkan ada yang sampai membunuh. Bahkan seorang kawan dari suatu desa di Sumatera Barat ini pernah mengatakan di desa dia terjadi, rentenir ini dikampak lehernya oleh yang berhutang. Karena ditagih, dia nggak punya uang. Bunganya tiap hari bertambah, makin ditunda makin bertambah. Ya. Minta tempo tambah juga. Sedangkan nan sagetek saja alun tak bayar, nyo tambah pula pak. Tu kejamnya riba. Ya, kanai dan do pula tu. Dek stres tiap hari nyo tibo, nyo kapaknya lianya di sekolah. Mati. Entah kok lianya dari basi, dia nak mati mungkin. Alhamdulillah. Nah, ini menimbulkan permusuhan. Riba. Kemudian riba itu membuat kesenjangan sosial semakin jauh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena tidak dipedulikan lagi keadaan. Pokoknya bayar bunganya. Nak tahunya awak sedang susah, tak peduli, bunga bayar. Kini nama riba tu bunga pak. Karena kalau ditulis riba, orang nak mau ambil. Dikicuhnya awak dengan nama bunga. Karena bunga itu indah. Lalu kita terpesona. Ya. Kadang dan lebih kejam lagi. Infak nama adanya. Infak adanya. Sadis. Tapi hakikatnya riba. Hakikat nama Pak, Ibu, tidak merubah hakikat. Bensin, wagi nama aqua. Isinya bensinnya tetap bensin. Dia nama awak minumnya. Bu-ibu ni kira nak minum bensin, mereknya aqua. Kan nak muah tak? Jadi nama tidak merubah hakikat. Sehingga terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Sekarang ini kita dipameri orang-orang yang suka menampilkan kekayaannya dan kemewahannya. Terutama anak-anak muda tahu ini di media sosial, di televisi. Oh, si fulan, artis fulan, si fulan punya mobil mewah, punya villa besar, punya baju saja untuk pakai satu kali pakai saja sekian puluh juta. Ya, alhamdulillah. Sementara yang kelaparan di tengah masyarakat kita sangat banyak. Ya. Sangat senjang sekali. Yang menderita yang fakir. Ya. Dan banyak juga orang yang sebenarnya fakir tapi nampak oleh manusia kaya. Padahal kalau diambil oleh yang memberinya pinjaman, habis semuanya. Ya. Jadi sebenarnya ini semu fata morgana. Kemudian riba itu juga merupakan kezaliman terhadap orang yang membutuhkan.
Ya. Orang perlu pitih, pinjam untuk makan kadang. Tapi dek meminjam ke orang tapaso, berapa pinjam? 1 bayar 140 ya. Sudah lainnya saja untuk makan tak punya. Dizalimu pula dengan bunga. Kalau berpitihnya tak kannya pinjam kawan. Ya. Makanya pahala meminjamkan uang tanpa riba itu besar sekali. Kemudian riba menyebabkan orang-orang fakir ditindas oleh orang-orang yang berduit, orang-orang yang berharta yang melakukan riba. Makin miskin makin fakir, penindasan itu semakin terasa. Dan ini merusak kehidupan dunia kita dan bahkan bisa merusak agama kita. Bahkan Bapak Ibu, di sebuah pasar di Sumatera Barat, saya pernah diberitahu oleh seorang dari pasar tersebut, Ustaz, yo bahayo rentenir kona. Kawan ambo rajin ke masaji, setelah setahun nyo urusan jo rentenir kapia ko, ndak pernah ke masaji. Biasanya keluar kalimat-kalimat yang baik dari lisannya. Astaghfirullah, Allahu Akbar. Nan setahun kini kuah rasul tak pernah mengucap dah. Lain tak pindah agama ke cembo. Ini iya bu. Jangan main-main. Ini di Sumatera Barat. Dan orang Minang sekarang sudah banyak yang masuk, yang murtad dari Islam. Salah satu pintu memurtadkan mereka adalah dengan riba, dengan rentenir ini. Kecembol lain taklah tukar KTP-nya dah, lah pindah agama, lah murtad. Mungkin lah Ustaz itu bakato je tiambo. Kabatanyo wak sagan. Sebab ambo tahunya sekian lama kami di pasar. Azan orang alun azannya lah barangke. Setahun konyo terlibat dengan rentenir ko. Tak pernah ke masaji dia. Iman yang ditawarnya. Sama seperti kisah tadi yang Pak Haji tadi. Dan masih hidup orangnya. Alhamdulillah dia tidak mau. Ya, Pak Haji tadi alhamdulillah tidak mau. Tapi bisa jadi ada yang sudah mau dan kita tidak tahu. Karena ini luar biasa. Masuk ke kampung-kampung. Dan ternyata kata Bapak Ibu tadi, di Galau Gandang sudah masuk. Semoga Allah melindungi Galau Gandang dan kaum muslimin yang lainnya. InsyaAllah kita jelaskan nanti solusinya. Ya. Kemudian ya, sudah masuk waktu isya. Kita lanjutkan habis isya saja ya. Ya insyaAllah kita sholat isya dulu. Ya, kita lanjutkan habis isya insyaAllah. Mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.